Kata siapa sih hidup itu adil? Gimana caranya coba hidup itu disebut adil? Hidup tuh nggak pernah adil. Katanya kan hidup itu adil karena apa yang kita tuai itu apa yang kita tanam. Emang iya itu hukum yang universal? Banyak kan orang yang kerja keras terus tapi miskin terus. Ada yang hidupnya mudah terus karena emang sejak lahir segala jalannya selalu dipermudah. Entah karena punya harta banyak atau keluarganya punya kekuasaan. Lagian, konsep keadilan itu kan konstruksi sosial, bukan hukum alam. Dalam konteks sosial dan hukum, adil itu berarti orang diperlakukan secara sama atau setara. Tapi pada kenyataannya, tiap orang punya perbedaan yang signifikan. Kekayaan dan sosial bawaan pas lahir akan punya implikasi besar ke kesempatan-kesempatan yang bisa dia temui. Kesehatan bawaan, ada yang dapat warisan gen bagus, jadi imunnya bagus dan sehat terus. Ada yang dapat warisan penyakit turunan, dan banyak lagi deh faktor lainnya yang jelas-jelas akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Terlalu banyak hal-hal di luar kendali kita yang nggak bisa kita kendalikan, tapi itu akan berpengaruh signifikan ke outcome perjalanan hidup kita. Orang yang lahir dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi bisa dapat akses ke sumber daya dan peluang yang lebih baik. Sementara itu yang lahir miskin harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada juga faktor genetik dan kesehatan yang bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Seorang bisa aja lahir dengan penyakit genetik atau kondisi kesehatan yang membatasi kemampuan mereka untuk mengejar apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Atau karena miskin jadinya nggak bisa nih dapat nutrisi yang cukup, jadinya stunting atau perkembangan otaknya di masa pertumbuhan gak optimal, gedenya jadi kurang pinter nih, jadi susah bersaing di dunia dengan sistem kapitalisme ini. Lengkap ya? Tonton di channel Forbidden Questions ya. Halo, aku Mela, kita ketemu lagi di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Kali ini aku ingin membantah kalau ada yang bilang hidup ini adil. Nggak guys, nggak adil. Karena hal-hal yang udah aku sebutkan sebelumnya, soal konsep keadilan itu sendiri, dan faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan, kayak faktor genetik dan faktor lahir dari keluarga dengan status sosial dan ekonomi yang kayak gimana. Belum lagi realitas sosial dan politik seringkali mempengaruhi keadilan dalam hidup. Struktur kekuasaan, sistem politik, dan aturan sosial yang ada bisa mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesempatan dalam masyarakat. Misalnya, diskriminasi dan prasangka dapat mencegah sekelompok orang mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak. Sementara, misalnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat memungkinkan sekelompok orang lain untuk memperkaya diri dengan cara yang nggak adil. Kalau konteksnya di Indonesia, misalnya kalau kita LGBT atau dari kelompok agama minoritas, nah, risiko kita kena diskriminasi dan persekusi jadi tinggi. Rasisme di Indonesia juga ada kan? Nah, kita kan nggak bisa nih nentuin lahir di ras apa dan berada di konteks politik yang gimana, apakah yang akan menguntungkan kita atau malah bikin kita terpinggirkan. Kita nggak bisa milih terlahir jadi Rafathar dan Cipung gitu. Nah, kita nggak bisa protes atau banding, jadi cuma bisa terima aja. Terlahir dari keluarga yang kayak gimana, itu akan banyak menentukan kesempatan hidup yang bisa kita temui. Riset tahun 2018 oleh Raj Chetty membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga kaya, top 1% earners, punya kesempatan 10 kali lipat untuk jadi penemu dibanding anak-anak dari keluarga miskin, dari keluarga bottom 50% earners. Meskipun mereka sama-sama pinternya. Bayangin aja akses pendidikan dan sumber daya yang bisa didapat anak dari keluarga top 1% earners itu. Bisa masuk sekolah top, mau belajar apapun bisa terfasilitasi, gizi pasti terpenuhi. Sementara yang dari keluarga miskin, aksesnya pasti terbatas karena banyak akses di hidup ini yang cuma bisa di-unlock dengan uang. Kalau misalnya mau pakai konsep keadilan yang lebih subjektif ya jadinya bisa-bisa aja sih bilang kalau hidup itu adil. Karena bisa jadi terkesan adil karena kita cherry pick aja nih elemen spesifik di hidup kita, terus kita bandingin ke orang lain secara spesifik tapi ya. Misalnya, hidup ini emang adil ya, meskipun dia punya mobil Ferrari, tapi dia mukanya jelek gitu. Nah, aku bawa motor butut tapi aku ganteng. Nah, jadi kan kesannya kayak adil gitu. Padahal kalau dibedah bisa kompleks banget. Masalah estetik fisik, kendaraan, dan sumber daya uang, implikasi ke hidupnya tuh nggak apple to apple. Jadi ya meskipun bisa juga mindsetnya diatur supaya kita nggak lihat yang negatif di hidup kita, tapi lihat yang bagus-bagus aja nih. Nah itu nggak bikin hidup ini jadi adil, nggak juga bikin kita nggak bersyukur, ya bikin kita jadi realistis aja.
Mungkin kesannya kalau nggak percaya hidup itu adil itu kayak pesimistis gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, itu realistis. Justru kalau kita bersikeras merasa hidup itu adil, yaitu kita halu, kita delusi. Kita nggak mau nerima kenyataan dan berpegang aja sama apa yang mau kita percaya meskipun kenyataannya nggak begitu. Kita bisa kok tetap optimis sembari acknowledging kalau hidup ini memang tidak adil. Adapun begitu, menyadari bahwa hidup ini nggak adil bukan berarti kita putus asa dan pasrah ya. Justru jadinya kita jadi bisa bikin strategi yang realistis dan achievable. Kalau misalnya kita punya banyak keterbatasan fisik, mental, dan sumber daya, ya jangan dulu misalnya kita bermimpi jadi presiden gitu misalnya. Penuhin aja dulu kebutuhan dasar, improve kemampuan mental dan fisik. Kan goals kayak gitu biar realistis. Kita jadi tahu nih mana yang bisa kita achieve, mana yang dalam waktu dekat belum mungkin bisa dicapai. Ya nggak sih? Atau kamu nggak setuju sama aku? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai habis. Like, share, dan subscribe channel Forbidden Questions ya. Aku Mela mohon pamit. Dadah!